Halo, selamat sore teman-teman semua. Nah, ini kita kedatangan pasien Samsung A05 ya teman-teman. Kalau menurut pemiliknya, jadi HP ini dicas tidak mau hidup, tapi kalau dicas itu masih ada getaran ya. Nah, ini memang masih getar kalau kita colok cas. Untuk arus yang masuk juga masih normal. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ya, itu ada arusnya ya. Oke, lanjut aja kita bongkar dulu. Jadi kalau tadi pemiliknya itu bercerita, HP ini tidak jatuh atau tidak tertekan juga sewaktu HP ini drop atau habis baterai. Nah, pemiliknya itu kan lalu mengecas ya. HP-nya ini dicas tapi tidak mau hidup kembali. Nah, coba kita cek dulu. Kita mulai dari melepas backdoor dan melepas baut-baut yang ada di frame belakang ini ya. Nah, setelah baut-bautnya terlepas, kita keluarkan dulu untuk SIM cardnya ya, atau SIM tray ini kita lepas seperti ini. Lalu kita buka frame backdoor ini ya. Kita congkel menggunakan kuku seperti ini. Nah, ini sudah terlepas untuk framenya. Nah, ini kok ada cairan? Apa jangan-jangan terkena air? Oke, coba kita tes dulu ya teman-teman. Kita lepas untuk soket LCD, soket baterai, kita coba lepas dulu. Nah, kalau teman-teman
kendalanya hanya tiba-tiba baterai drop dan tidak bisa hidup kembali, dicas juga tidak mau menyala, kalian coba lepas untuk semua soket-soket fleksibel ini ya, mulai dari soket baterai, soket LCD ini kalian lepas dulu, lalu kita pasang kembali, kita tes. Oke, getarnya ada tapi layarnya tidak mau hidup. Nah, ini seperti ini. Ini tapi di bagian fleksibel bawah ini atau di bagian LCD bawah ini terasa panas ya. Jadi kalau Om Siman bisa simpulkan kemungkinan di LCD yang rusak. Tapi kita coba hidupkan dulu. Nah, ini ketika kita hidupkan itu ada getarannya ya. Artinya HP ini sudah mode on atau sudah hidup. Tetapi gambar tidak mau tampil di LCD atau di layar. Yang artinya kemungkinan besar ini LCD-nya yang rusak. Nah, ini kalau ada bagian yang short juga, kalau dia shortnya di jalur pengisian, itu harusnya di soket baterai ini saat kita pegang rasanya juga panas ya. Tapi ini yang panas di bagian LCD bagian bawah, yang artinya kemungkinan rusaknya ada di bagian LCD-nya ya teman-teman. Coba kita konfirmasi dulu ke usernya ya. Nah, setelah kita konfirmasi, jadi usernya setuju dengan mengganti LCD ya teman-teman. Oke, mulai kita eksekusi dulu. Kita lepas untuk LCD-nya. Nanti kita tes menggunakan LCD baru apakah hidup atau tidak. Nah, untuk cara melepas LCD kita bisa congkel dari sela-sela frame depan ya. Nah, kita lepas seperti ini. Kalau secara fisik LCD ini memang sudah kacau ya teman-teman, sudah banyak pecahan. Nah, kita harus hati-hati juga ini, takutnya melukai tangan kita juga. Ternyata LCD-nya juga sudah pernah diganti teman-teman.
Nah, itu teman-teman bisa lihat itu ada bagian kaca LCD yang masih menempel. Nah, itu sudah kita lepas. Selanjutnya kita bersihkan lem lamanya dulu. Nah, seperti ini ya. Kita bersihkan lem lamanya menggunakan pinset seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak punya pinset, teman-teman bisa coba gunakan alat seadanya seperti potongan kuku yang ada congkelannya itu ya, atau gunting kecil juga bisa untuk membersihkan lemnya. Nah, ini kalau lemnya sudah bersih, kita coba bersihkan dulu sisa-sisa lem atau debu-debunya. Nah, ini untuk LCD yang baru kita gunakan merek OG ya. Kita tes dahulu apakah benar kerusakannya ada di LCD. Ini kita pasang untuk soket-soketnya dulu, soket baterai, soket LCD kita pasang semua, lalu kita coba menghidupkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita tes menggunakan LCD yang baru, layarnya mau tampil atau mau hidup. Nah, ini sudah kita tes juga normal. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung eksekusi saja. Kita lepas semua dulu. Nah, ini kita kasih lem di bagian frame LCD-nya ya, atau bagian frame depan seperti ini. Jangan terlalu banyak.
Ingat ya teman-teman, di bagian atas itu ada yang namanya sensor proximity. Nah, sensor proximity itu biasanya di bagian pojok kanan atas atau di bagian pojok kiri atas. Jadi usahakan sensor proximity itu jangan sampai terkena lem atau tertutup lem. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada kendala saat kalian menelpon di WhatsApp atau memutar pesan suara di WhatsApp. Nah, ciri-cirinya apa kalau sensor proximity itu tertutup? Saat kalian menelpon di WhatsApp, nanti layarnya akan tertutup atau mati. Dan saat kalian memutar pesan suara di WhatsApp juga, itu layarnya akan tertutup juga. Nah, itu diakibatkan karena sensor proximity-nya tertutup atau terkena lem. Oke, langkah selanjutnya kita coba persiapkan untuk LCD barunya. Selanjutnya kita pasang ya. Kita mulai memasang LCD barunya seperti ini. Nah, ingat teman-teman, di bagian bawah LCD itu ada fleksibel. Jadi jangan sampai fleksibel itu terkena lem ya. Nah, ini kita tekan pelan-pelan seperti ini supaya merata ya. Oke, langkah selanjutnya kita coba hidupkan. Nyala ya teman-teman. Kita tunggu dulu untuk proses bootingnya. Sembari menunggu proses booting, kita coba ikat dengan karet dulu ya. Supaya mempercepat perekatan lem ya. Nah, ini kalau sudah dirasa lemnya sudah agak kering, kita lepas karetnya, lalu kita persiapkan untuk memasang frame backdoor belakang. Selanjutnya kita pasang semua baut-bautnya ya teman-teman.
Nah, ini di layarnya ada kuning-kuning ya teman-teman. Di bagian pojok kiri atas tuh ada kuning-kuning. Nah, itu bisa disebabkan juga karena kita saat pemasangan bautnya terlalu kuat atau terlalu menekan. Nah, ini coba kita kendorkan dulu. Apakah benar karena tekanan dari baut ini tidak mau hilang ya teman-teman. Kita coba buka dulu ya teman-teman. Nah, itu di bagian pojok kiri atas itu ada cahaya kuning. Kita takutnya karena saat pemasangan bautnya tadi terlalu tertekan. Kita coba cari background layar hitam. Nah, ini hilang ya. Untuk bagian kiri atas yang ada warna kuning tadi, saat kita membuka background warna hitam ternyata hilang. Berarti bukan karena tertekan baut, yang artinya background layar kuning itu dari tema atau dari wallpaper HP-nya ya. Nah, ini di bagian pojok kiri atas saat kita membuka bagian layar dengan warna putih juga hilang. Artinya untuk pemasangan LCD kita baik-baik saja ya teman-teman. Kita lanjut aja pemasangan baut-bautnya. Selanjutnya kita coba bersihkan lem lama yang ada di bagian backdoor ini ya. Nah, setelah semua bersih, kita lanjut ke pemberian lem di bagian frame backdoor ini. Sama metodenya seperti kita memberikan lem di bagian frame LCD. Nah, ini kita ratakan ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup backdoornya seperti ini. Kita posisikan supaya presisi ya. Nah, kita tekan seperti ini. Kalau sudah presisi, teman-teman bisa ikat dengan karet lagi supaya lemnya merekat sempurna ya.
Oke, seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi ya.